pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi anak-anakku, rekan-rekan guru, para sahabat dan juga kerabat. Kita sangat bersuka cita sekali karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Kristus. Kalau hari Jumat kemarin kita diingatkan kembali betapa Kristus sudah mati di kayu salib, bukan untuk dirinya, bukan untuk segala macam hewan atau tumbuhan yang ada di dunia, tetapi untuk kita, orang yang berdosa. Dan berapa banyak orang yang menolak kematiannya, pengorbanannya lewat hidupnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau kemarin kita juga memperingati hari kebangkitannya, bahwa dari kematian dia bangkit membawa kemenangan bagi kita. Demikianlah kematian dan kebangkitannya hanya tidak lain untuk kita, bukan untuk hewan, bukan untuk apapun yang ada di dunia ini, hanya bagi umat manusia, ciptaan yang paling dikasihinya. Mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami mengucap syukur, kami bersuka cita karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Engkau yang telah mati di kayu salib, Engkau yang telah bangkit agar kami pun boleh lepas dari segala kutuk maut. Marilah ya Tuhan, mampukan kami untuk hidup tetap di dalam-Mu. Mampukan kami untuk menerima kematian dan kebangkitan-Mu di dalam hidup ini. Berfirmanlah ya Bapa, mari puaskan jiwa dan roh kami, dan biarkan tubuh kami hidup memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul One Way. One way, satu jalan, ya. Tidak ada dua, tapi satu jalan. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya ingat ada seorang yang pernah bertanya kepada saya, "Grace, kalau kamu memikirkan Allah Bapa, kamu pikirkan rupanya seperti apa? Kalau kamu memikirkan teringat kepada Tuhan Yesus, kamu pikirkan wajahnya seperti apa? Apakah seperti yang ada di gambar-gambar?" Saya bilang begini, Allah yang kita sembah adalah Allah roh. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang roh, artinya dia tidak punya wujud. Dia bukan benda, dia bukan zat, dia bukan sesuatu yang diciptakan karena dialah pencipta itu. Dia bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia atau dibentuk oleh alam ini. Dia adalah roh. Jadi jangan pernah menyamakan
Tuhan itu, Allah Bapa itu seperti orang tua atau orang muda, lalu Tuhan Yesus seperti digambar atau beda. Jangan pikirkan hal-hal yang seperti itu. Tetapi biarlah kita memikirkan apa yang ada di Alkitab. Dan pagi hari ini kasih karunia-Nya dinyatakan kepada kita dengan satu pernyataan. Dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Yesus berkata waktu itu kepada Thomas dan kepada para muridnya bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, Yesus saat itu di dalam dunia sebagai manusia, Dialah yang menjadi jalan agar manusia bisa mengenal Allah yang sebenarnya. Kenapa? Tadi saya sudah katakan, Allah itu roh adanya. Ya, Allah itu roh adanya. Jadi karena Dia tidak punya wujud, manusia tidak tahu pasti Allah itu seperti apa. Ada yang coba menggambarkannya sebagai seorang burung yang sakti. Ada yang coba menggambarkannya sebagai pohon yang besar. Ada yang coba menggambarkannya sebagai ini dan itu. Tetapi pada saat ini firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Allah jika tidak melalui aku. Aku di sini siapa? Miss Grace? Bukan. Mr. Teguh? Bukan. Ayah kamu? Ibu kamu? Bapak Presiden kita? Bukan. Aku di sini adalah Yesus yang saat itu sedang berbicara kepada para muridnya. Dan firman itu, perkataannya itu juga sampai kepada kita pada pagi hari ini. Jadi Tuhan berkata, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Ya, tidak ada yang dapat datang kepada Bapa, katanya. Banyak orang mencari Allah. Ada macam alasan, karena kesulitan, karena kesusahan, karena merasa, aduh saya ingin tahu siapa pencipta saya. Kalau mau datang kepada Bapa, cuma satu jalannya, yaitu melalui Yesus. Tidak ada nabi yang berkata seperti itu. Tidak ada orang suci, tidak ada orang baik, tidak ada orang hebat, tidak ada dewa, tidak ada dewi satupun yang berani berkata bahwa tidak ada yang dapat datang kepada Allah kalau tidak melalui dirinya. Hanya satu-satunya, yaitu Yesus yang berkata demikian. Dan pagi hari ini firman Tuhan berjudul One Way. Karunia, kasih karunia yang diberikan kepada kita, salah satunya adalah satu-satunya jalan. Dia memberikan kita jalan yang paling tepat untuk dapat datang kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menciptakan kita dan memberi nafas hidup kepada kita. Kenapa bisa dikatakan demikian? Mari kita akan membaca satu firman Tuhan lagi di dalam kitab Kolose pasal pertama, ya, ayat yang ke-15. Kolose pasal pertama ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia itu siapa? Yesus, ya. Jadi Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Apa sih maksudnya? Kenapa tadi Yesus berkata
tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena aku, ya, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau orang mau datang kepada Tuhan, cari Tuhan, mau ketemu Tuhan, mau menemukan Tuhan, gak ada jalan lain, hanya satu, melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah itu kan roh, gak bisa dilihat. Dan Allah telah datang ke dalam dunia sebagai manusia, ya, dalam wujud siapa? Yesus. Jadi kalau mau lihat Allah seperti apa, siapa, ya cuma satu-satunya, yaitu melalui Yesus. Nggak bisa yang lain-lain lagi, ya. Jadi mari kita tidak menolak Dia, Kristus Yesus sebagai Tuhan. Kita mau terima Dia karena Dia satu-satunya jalan menuju kepada Allah. Mengapa manusia begitu rindu, begitu giat mencari Allah? Karena ingin selamat, karena ingin masuk ke sorga, karena ingin mendapatkan damai sejahtera. Dunia yang penuh ketakutan, dunia yang begitu kacau, dunia yang begitu jahat. Ya, kalau kita tidak dekat, kita tidak mencari Allah, maka kita akan menjadi lemah, kita akan terbawa arus oleh kejahatan dunia ini. Tetapi marilah kita mempunyai hati yang rindu untuk mencari Allah, dan satu-satunya jalan hanya melalui Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jalan yang benar. Di dalam Kristus kita menemukan kebenaran yang sejati. Banyak orang berkata ini benar, itu benar. Saya juga bisa berkata ini benar, itu benar. Tapi apa yang menurut saya benar belum tentu benar menurut kamu. Oleh sebab itu, biarlah kita mencari kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya, bukan berdasarkan dunia ataupun manusia. Itu Yesus Kristus. Dan jalan yang diberikan oleh Yesus adalah jalan di dalam kebenaran menuju kepada hidup. Hanya satu jalan, tidak ada jalan lain. Ke SKBB ada banyak jalan. Ke rumah kamu mungkin bisa ada beberapa jalan untuk sampai ke rumah kamu. Tetapi untuk sampai kepada Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, hanya ada satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Sayangnya banyak orang yang menolak Dia. Mari kita mau menerima Dia. Katakan kepada Tuhan, Engkaulah satu-satunya jalan bagiku, dan aku mau jalan di dalam jalan itu agar aku boleh bertemu dengan Tuhan yang memberikan aku kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau kembali mengingatkan kami mendapat kasih karunia yang luar biasa. Tidak ada dewa, tidak ada dewi, tidak ada nabi, tidak ada orang suci manapun yang menjanjikan bahwa akan melalui dirinya kami bisa sampai kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan langit bumi, yang memberikan kami kehidupan. Hanya Yesus. Sebab itu ya Tuhan, inilah kami datang kepadamu, kami mau mengikuti jalan itu, jalan satu-satunya. Kami tidak mau menolak, kami tidak mau membuang kesempatan ini. Mari ya Tuhan, inilah diri kami, ampuni dosa kami agar kami mendapatkan kebenaran itu. Dan biarkanlah Tuhan kami memperoleh kehidupan, yaitu kehidupan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin berdoa bagi bangsa kami, agar Tuhan, Engkau
boleh menjadi Tuhan bagi setiap orang, khususnya di bangsa ini, agar mereka tidak menolakmu. Mari ya Bapa, mari ya Tuhan, biarlah bertambah-tambah orang, banyak orang menemukan bahwa Engkaulah satu-satunya jalan menuju Bapa, menuju kehidupan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, jangan salah jalan. Hanya ada satu jalan menuju hidup kekal, menuju kepada Allah Tuhan yang memberikan kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok hari.